Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa tanggal 26 April 2022. Kembali lagi bersama Zona Forex. Saya akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya untuk hari ini di market Euro USD, GBP USD, kemudian USD Jepang Yen dan Aussie Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart untuk Euro USD ya. Kita mulai coba lihat di time frame daily ya. Oke, di time frame daily kalau kita perhatikan dari struktur candle yang terbentuk di hari kemarin ya, dan di beberapa hari ke belakang dari 3 candle ini menandakan ada dorongan kuat ya. Alhamdulillah kemarin sesuai dengan analisa atau gambaran yang sudah saya sampaikan, Euro USD kuat dengan turun, di mana di sini membentuk impulsif ya, impulsif bearish yang sangat kuat ya. Dari 3 struktur candle ini mengisyaratkan bahwasanya akan ada terjadi penurunan lanjutan ya untuk Euro USD. Tapi kemungkinan besar ini akan terjadi retest untuk hari ini ya, terjadi retest. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Kalau di posisi yang paling bawah ya, kalau kita perhatikan di sini ada area yang akan diuji ya, yaitu di strong support di area ini. Sebentar, di area ini ya. Ini ada area strong support di kisaran 1.06367 ya. Saya ganti warnanya dulu. Daily kita pakai warna kuning ya. Oke, seperti ini. Di 1.06367 ya, akan tes ke sini. Ya, dan ini kalau kita perhatikan pun ya, dari swingnya terakhir ini sebenarnya bisa kita tarik menggunakan Fibonacci expansion ya. Untuk jarak jangka panjangnya kita bisa dapat nih sebenarnya. Contohnya seperti ini. Ini saya tunjukkan aja ke teman-teman. Kita menggunakan Fibonacci expansion dari titik ini kita tarik sampai di swingnya ini ya. Nah, di sini ada Fibonacci expansion yang berhasil di breakout ya di 61,8%. Sebentar saya besar, yaitu di 1.07570 ya. Ini berhasil di breakout. Ya, nanti kita lihat di time frame kecil perkembangannya seperti apa. Sekarang kita masuk di time frame H4 ya. Di time frame H4 di sini untuk harga saat ini ya, ini membentuk bullish engulfing ya. Ada bullish engulfing, kemungkinan akan retest dulu sebelum dia melanjutkan tren turunnya ya. Kalau kita perhatikan di sini turunnya nanti sampai berapa, minimal ada low yang terbentuk di sini ya. Ada low yang terbentuk di sini. Sebentar saya kasih tanda dulu. Ini ada low yang terbentuk di sini ya, di 1.06978 ya. Ini saya ganti warna hijau untuk time frame H4. Oke, kita ganti warna hijau dulu ya, seperti ini ya. Kemungkinan akan terjadi retest. Untuk lebih detailnya ya, untuk saat ini sih kemungkinan retest sampai di area 1.07570 dengan target posisi sell di area sini ya. Nanti kalau kita lihat, kalau penurunan masih kuat turun ya. Ini masih kuat turun, dalam tren minor trennya kuat turun. Sekarang kita masuk di time frame H1 untuk kita cari tahu titik entry-nya. Time frame H1. Nah, ini tepat ya. Anda bisa lihat. Nah, ini 61,8% di 1.07570 mendekati area EMA 50, kemungkinan akan retest ke sini sebelum dia melanjutkan tren turun. Jadi saran saya nanti di area sini pantau, pastikan syarat terbentuk ya. Yang utama adalah pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, kuncinya di situ. Baru nanti ambil posisi sell. Kalau belum terbentuk jangan ambil posisi dulu. Oke? Dan setelah ambil posisi pasang sabuk pengaman atau stop loss di atasnya. Ya, jangan sampai tidak ada stop loss ya, wajib ada stop loss di atasnya, tinggal dihitung aja nanti ketahanannya mau berapa untuk stop lossnya. Oke, dengan target terdekat adalah di 1.00978. Oke, dengan target terdekatnya di sini. Kalau di Fibonacci expansion 100% sampai berapa ya? Coba kita cari tahu di time frame yang agak besar biar kelihatan ya. Sebentar, oh tidak muncul. Oke, ya kurang lebih di line kuning inilah ya, di 1.06367 area situ dulu ya. Oke, kita lanjut di analisa berikutnya ya. Di GBP USD ya, untuk kita masuk langsung GBP USD.
Oke, untuk GBP USD Anda bisa lihat di time frame daily, di sini juga terjadi pelemahan ya. Seller sangat kuat sekali menekan ya di area kalau kita perhatikan di kondisi time frame daily ya. Ini ada penerusan dari impulsif bearish ini di sini ya. Ada penerusannya, kemarin terjadi penurunan dan tertahan di area sini. Ini ada area support ya. Ini yang saya tandain, paham ya? Ini ada area support, saya akan tandain dulu. Ini ada area support di kisaran berapa ini? 1.26764 ya. Ini saya kasih warna kuning untuk area daily. Nah, seperti ini. Oke. Ini ya, tertahan di sini. Ini juga sama ya. Dia akan mencari titik retest dulu ya sebelum dia melanjutkan penurunannya ya. Dia mencari titik retest. Tapi kalau nanti ini berhasil di breakout 1.26764, dia akan bergerak ke sini. Nah, ini ada area yang bisa kita tandain. Nah, di sini ya, ini kalau ini udah masuk jangka panjangnya ya, sampai sini kalau memang dia mampu. Oke. Ini dari GU ya. Kita coba lanjut di time frame yang lebih kecil ya. Di time frame H4 untuk kita lebih detailnya seperti apa. Kita masuk time frame H4 dulu. Oke, di time frame H4 ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Kemarin setelah dia breakout ini ya, di breakout area support ini kan kuat banget nih. Ya, ini membentuk descending channel ya. Anda perhatikan nih lainnya atas, ini horizontal lainnya. Bentuknya seperti ini supaya teman-teman paham ya. Nah, ini membentuk yang namanya descending triangle ya. Ini warna hijau ya. Nah, berhasil breakout ini dan akhirnya GU terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali. Nah, kalau kita tarik garis dari posisi penurunannya ini ya. Ya, kita tarik garis ini ya. Ini area 50% untuk di H4 ya. Kita menggunakan Fibonacci retracement dari titik atas, kita tarik titik ke bawah sampai low-nya terakhir kemarin. Ya, ketemu area 50% nih ya. Di harga berapa ini? 1.28935. Nah, kemungkinan akan mendekati area sini. Kalau memang ini nanti kuat sampai sini loh ya. Ya, tapi untuk hari ini sih kemungkinan besar hanya bergerak retest di time frame H1 ya, kemungkinan ya. Tapi kalau kita lihat aja lah perkembangannya nanti di H1, kita coba cari tahu dulu. Nah, ini tepat nih. Di H1 ya, retest terdekat mendekati EMA 50. Jadi kalau ini terbentuknya swing ya, ini kan low. Perhatikan ya. Ini kan ada low ya, lower low ya. Ini akan mencari titik higher low. Ya, high yang makin menurun, higher low ya, akan mendekati area 23,6%. Ini bagus nih untuk kita ambil posisi sell ya di area sini ya, nih 23,6%, yaitu di 1.27897. karena ini juga bisa kita tarik 50%-nya di posisi hari kemarin ya. Contoh ini kita cari tahu dulu sebentar. Ini dari sini ya. Ini sampai dengan area low-nya kemarin. Nah, ini ketemu 50%-nya ya. Anda bisa lihat di time frame H1. Nah, ini 50%-nya di sini ya. Ini 50%-nya. Saya ganti warna biru ya. Ganti warna biru. Oke. Nah, seperti ini. Kemungkinan akan bergerak. Pertama akan mendekati area ini. Jadi ini potensi bagus untuk teman-teman ambil posisi sell nih. Di kisaran 23,6% sampai dengan 1.27682. Ini akan saya blok. Nah, ini bagus. Teman-teman jika mau transaksi GU bisa nanti disiapkan di posisi ini ya untuk posisi sellnya. Sebentar di sini. Dan jangan lupa ya, sell ada syarat ya, tetap saya selalu informasikan, selalu ingatkan buat teman-teman. Syaratnya adalah pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, dan pasang stop loss di atasnya. Ya, tunggu ini bergerak menuju sini ya. Menuju sini. Kalau nanti ini sudah membentuk pattern turun, boleh ambil posisi sell. Kalau sebelum terjadinya pattern jangan ambil posisi dulu. Oke, jelas ya dari GU yang sudah saya sampaikan.
Saya akan berlanjut di USD Jepang Yen. Nih USD Jepang Yen. Saya akan melanjutkan di sini. Kita mulai lihat dulu di time frame daily ya. Nah, di time frame daily terlihat USD Jepang Yen ini saat ini ya ada perubahan tren ya. Dalam arti kalau trennya sih memang naik ya, tapi minor trennya ini seller beberapa kali ada tekanan. Kalau kita lihat dari susunan ini yang candle merah ini ya, ini kan membentuk low ya, membentuk low atau support ya. Dan dimana ini kemungkinan ini kalau kita lihat ini membentuk chart pattern ya di time frame kecil. Nanti kita lihat ini kemungkinan akan membentuk chart pattern. Tapi dari dua susunan candle dari long legs doji ini ya, ini ada long legs doji disusul di candle merah, dimakan bodinya, ini mengisyaratkan tren turun. Terbukti kemarin ada penurunan. Nah ini ya. Untuk saat ini kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu kita masuk di time frame ini ya H4 ya. Ini yang saya bilang tadi ya. Ini tertahan di EMA 50 ya kalau kita perhatikan, dan ini ada area support ya. Oke, saya tandain dulu area supportnya. Nih ya, ini titik terakhir di sini ya. Memang sudah berhasil di breakout ya, tapi breakoutnya masih belum bergerak di bawahnya EMA 50 atau di bawahnya horizontal line ini. Ini juga apa ya istilahnya mengkondisikan belum ada kepastian yang signifikan ya. Jadi jangan sell dulu ya. Karena ini bisa juga ini ditolak untuk dia naik lagi gitu loh. Dan kita bisa pasang juga area trend line ini. Pastikan di sini ini ada area trend line ya. Nah, ini kan membentuk pola descending triangle ya. Perhatikan ya, nih. Ya, nih, swing naik, dia turun di sini. Kemungkinan ini bentuk dulu, naik dulu ya. Menyentuh area trend line dulu nih. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi untuk USD Jepang Yen sih saya belum memberikan informasi dulu secara up to date ya, dalam arti untuk level entry-nya di berapa, kecuali hari ini dia berhasil breakout area ini. Nah, kalau ini berhasil di breakout area support dan EMA 50 ini, kemungkinan dia bisa melanjutkan tren turunnya. Nah, kita bisa cari tahu dulu tren turunnya sampai berapa. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya. Ini sebenarnya ada swing ya, ini juga bisa kita tarik dari titik ini ke sini ya. Cuman saya lebih baik saya tarik dari atas aja. Saya menggunakan Fibonacci expansion di sini ya, sampai sini. Kemudian saya akan tarik sampai level ini ya. Nih sebentar di sini ya. Nah, ini ketemu Fibonacci expansionnya. Nah, target jika nantinya hari ini dia berhasil breakout area EMA 50 dan area support horizontal dan yang warna hijau di 127.467, kemungkinan akan bergerak di Fibonacci expansion 100%, yaitu di 127.191. Kalau berhasil di breakout, maka dia bergerak ke 161,8%, yaitu di 126.009. Nah, ini ada juga area support ini ya. Ini bisa saya tandain juga. Ini ada area support di sini. Nah, oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Sekarang kita coba cari tahu di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame H1. Oke, di time frame H1 kalau teman-teman mau nawar posisi untuk pengambilannya ya, ini bisa Anda bisa Anda lakukan ya, sell di area ini Fibonacci expansion 61,8%, 127.922. Nah, ini bisa jadikan potensi posisi sell. Dan pastikan nanti ini membentuk syarat. Jadi kalau belum ada syarat pembentukan patternnya, jangan ambil posisi dulu. Ini tunggu bentuk syarat dulu. Ada syarat turun baru bisa ambil posisi sell di sini. Yang pertama ini ya. Dan pasang stop loss di atasnya. Yang kedua, kalau dia berhasil breakout 127.467 ya. Tapi nanti lihatnya di time frame H4 aja. Ya, kemampuan breakoutnya sampai berapa ya levelnya. Kalau memang berhasil di bawah 127 dan dia akan mendekati 127.191 di Fibonacci expansion 100%. Oke. Mungkin ini USD Jepang Yen yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan di market Aussie Jepang Yen. Ya, di Aussie Jepang Yen kita mulai di time frame
D1. Nah, ini menarik sekali untuk Aussie Jepang Yen ya. Harga saat ini ya, kalau kita pastikan ini posisinya masih kecenderungannya kuat turun ya. Dari pembukaan tadi pagi pun sudah mendekati 92.00017 dan bergerak turun. Ini kemungkinan akan mendekati area support nih ya. Kalau trennya major trend memang naik ya, major trendnya naik. Ini ada area support ya, yang low terakhir di sini saya akan tandain dulu. Ini juga waspadai ya, meskipun turunnya cukup lumayan sih, tapi untuk beberapa hari ke depan harus apa ya namanya, kita lihat dulu apakah ada kekuatan buyer yang akan menekan lagi untuk melanjutkan tren naiknya untuk Aussie Jepang Yen. Dan ini akan mendekati area trend line horizontal ya, horizontal line ini di 90.811 nih ya. Dan ini akan mendekati EMA 50 bergerak di 90.348. Nah, yang horizontal line warna merah ini akan saya blok juga ya, ini saya blok, ini area penting ya. Nanti pantau yang bagi yang transaksi Aussie Jepang Yen ya, pantau. Tapi kemungkinan untuk sell di posisi ini ya dengan target terdekat 90.811 ini bagus juga sebenarnya, seperti itu ya. Coba nanti kita lihat time frame yang lebih kecil, kita masuk di time frame H4. Oke, di time frame H4 setelah penurunan panjang Anda bisa lihat sendiri ya, ini terjadi yang namanya build up. Build up ini apakah nanti dari turun ini dia akan langsung drop base drop atau drop base rally. Rally-nya mendekati area 50% di sini. Nah, ini bisa Anda lihat nih. Ini saya kasih horizontal line juga di sini ya. Nah, ini di 93.118 ini bagus untuk kita potensi sell juga. Ini saya ganti warna biru. Oke, yang menandakan H1 ya. Nah, ini area base. Kalau ini syaratnya kalau dia breakout ini ya, low-nya yang hari kemarin kemungkinan akan berlanjut turun ya di level yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, uji tes bawahnya adalah 91.124. Yang pasti ini membentuk area base dulu ya. Ini membentuk area base, Anda bisa lihat ya. Oke, saya akan masuk dulu di time frame H1. Nah, ini ya. Ini udah membentuk swing ya. Kemungkinan akan mendekati level 92.329. Area sini potensi bisa bagus untuk teman-teman ambil posisi sell ya dari penurunan yang hari kemarin. Oke, ini targetnya di sini. Target jual likuidasi di 91.124 ya. Dan nanti di area 92.329 ini pastikan ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya. Dan nanti jangan lupa pasang stop loss di atasnya. Oke, ini untuk Aussie Jepang Yen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel ini. Bagikan video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi secara up to date dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.